Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu industri minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental coklat kehitaman yang tersusun oleh beberapa senyawa hidrokarbon yang tersusun secara kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwasanya minyak maupun gas bumi merupakan sumber salah satu energi yang paling dibutuhkan dalam berbagai bidang sesuai kebutuhannya masing-masing. Salah satu penggunaannya yaitu terhadap industri. Menurut teori duplex, minyak bumi atau gas alam terbentuk dari gabungan teori organik dan anorganik, di mana terdiri dari berbagai jenis organisme makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan di laut, yang kemudian menjadi tumpukan sedimen atau batuan lunak yang dikenal dengan batu induk. Batuan induk terbentuk oleh pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan. Bintik-bintik dan gelembung-gelembung minyak dan gas bergerak menuju tempat yang bertekanan rendah, kemudian terkumpul pada daerah perangkap atau trap. Di daerah tersebutlah gas alam, air, dan minyak terkumpul menjadi endapan minyak bumi. Selanjutnya, proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama yaitu proses destilasi. Proses destilasi adalah suatu teknik pemurnian dan pemisahan suatu zat cair berasaskan tingkat volatilitas dan titik didih dari komponen-komponennya. Pada pengolahan minyak bumi, destilasi yang digunakan adalah destilasi bertingkat atau fraksionisasi. Ini prinsipnya didasarkan pemisahan fraksi-fraksi dengan perbedaan titik didihnya. Fraksi-fraksi tersebut dimurnikan dan dirubah struktur molekulnya, setelah itu dibebaskan dari pengotornya dan terakhir ditambah bahan aditif untuk menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Minyak mentah mula-mula dipanaskan dalam sebuah tanur tinggi pada tekanan 1 atmosfer pada suhu kurang lebih 3500 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan dalam pengelolaan ini untuk terpisahnya fraksi-fraksi yang terkandung di dalam minyak bumi. Yang kedua yaitu cracking. Proses selanjutnya setelah destilasi ialah cracking. Cracking atau yang disebut merengkah merupakan proses pembelahan atau penguraian partikel-partikel hidrokarbon yang berukuran besar menjadi partikel-partikel hidrokarbon kecil dalam fraksi minyak bumi. Adapun 3 cara yang digunakan dalam proses cracking ialah thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Yang ketiga yaitu reforming. Reforming merupakan perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya lurus menjadi karbon yang rantainya bercabang dengan adanya bantuan katalis dan pemanasan. Reforming biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari yang kurang baik menjadi lebih baik, walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama. Yang keempat, alkilasi dan polimerasi. Alkilasi merupakan proses di mana karbon yang rantainya bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam kuat, sedangkan polimerasi merupakan proses di mana partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Yang kelima, treating. Treating merupakan proses setelah eliminasi dari pengotor-pengotor yang kemudian dilakukan pemurnian terhadap fraksi minyak bumi. Pengotor-pengotor yang dieliminasi tersebut biasanya berbau tidak sedap dengan beberapa proses. Yang keenam, blending. Blending merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambah zat aditif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Selanjutnya, limbah minyak bumi. Pada proses pengolahan minyak mentah atau minyak bumi di mana akan berakibat terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan oleh energi atau bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan baik melalui proses fisika dan kimia di mana dapat menghasilkan gas karbon monoksida CO, gas karbon dioksida CO2, uap air, dan gas belerang gas oksida. Adapun salah satu cara untuk mengurangi pencemaran
yang terjadi oleh limbah minyak bumi adalah dengan cara mengolah agar sesuai dengan baku mutu lingkungan sehingga dapat diterima oleh lingkungan. Selanjutnya, proses pembentukan minyak bumi. Bisa dilihat pada slide, ganggang hidup di Danau Tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Terkubur di bawah batuan-batuan lainnya, proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Source rock karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempeng membentuk batuan induk. Itulah proses pembentukan minyak bumi.